Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, saat kita menyadari betapa banyak dosa-dosa kita, maka tidak ada jalan lain agar dosa kita diampuni Allah selain memperbanyak istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW telah menunjukkan jalan dan bagaimana caranya agar kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Jika telah menjadi banyak dosa-dosa kalian, maka mintalah ampun kepada Allah dengan membaca istighfar. Maka Allah mengampuni dosa-dosa kita, meskipun dosa-dosa kita sangat banyak, meskipun dosa-dosa kita menjulang tinggi ke langit dan memenuhi bumi. Allah akan mengampuni kita asal kita mau beristighfar dan bertaubat kepadanya." Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Anas bin Malik, beliau mengatakan pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai anak Adam, sesungguhnya selama engkau berdoa dan berharap hanya kepadaku, niscaya aku akan mengampuni dosa-dosa yang telah engkau lakukan, dan aku tidak peduli, wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu setinggi langit. Kemudian engkau meminta ampunan kepadaku, beristighfar kepadaku, niscaya aku mengampunimu, dan aku tidak peduli, wahai anak Adam, jika engkau datang kepadaku dengan membawa dosa-dosa yang hampir memenuhi bumi. Kemudian engkau bertemu denganku dalam keadaan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu apapun. Niscaya aku datang kepadamu dengan memberikan ampunan sepenuh bumi." Begitu dahsyatnya maha pengampunannya Allah kepada kita. Tinggal kita mau apa tidak, melakukan taubat dan memperbanyak istighfar, mohon ampun kepadanya. Namun meskipun demikian, dahsyatnya maha pengampunan Allah kepada kita, menurut para ulama, ada 3 golongan manusia yang istighfarnya tidak bermanfaat dan sia-sia, bahkan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah mereka? Kiai Haji Muhammad Baqi adalah salah satu ulama. Dalam kajiannya beliau menyebutkan para ulama tentang 3 orang yang istighfarnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikut penjelasannya. Beliau dengan beberapa tambahan untuk memudahkan pemahaman telah berkata, sebagian para ulama ada yang mengatakan 3 golongan manusia yang istighfarnya tidak bermanfaat. 3 orang yang rajin membaca istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahalazim, namun sia-sia belaka, tidak ada manfaat, tidak ada pahala, bahkan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah 3 golongan yang sia-sia istighfarnya ini? Yang pertama adalah seorang laki-laki yang memiliki perempuan simpanan dan berzina dengannya. Setiap kali dia selesai berzina dengan laki-laki tersebut, dia mengucapkan beristighfar, astagfirullahaladzim, aku memohon ampun kepada Allah. Maka kemudian Allah berfirman kepadanya, tinggalkan perempuan tersebut dan jangan berzina lagi, maka engkau pasti aku ampuni. Selama engkau masih bersamanya, masih berzina dengannya, maka aku tidak akan mengampunimu. Yang kedua, seorang laki-laki yang di sisinya ada harta haram milik orang lain. Dia memakan harta haram tersebut. Setiap kali memakan harta haram tersebut, dia beristighfar, astagfirullahaladzim, aku meminta ampun kepada Allah. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya, kembalikan harta haram itu yang engkau makan kepada pemiliknya, maka engkau pasti aku ampuni. Tetapi selama engkau masih tidak mengembalikannya, masih memakan harta haram itu, maka aku tidak akan mengampunimu. Kemudian yang ketiga, seorang laki-laki yang berpakaian dengan maksiat, pakaiannya haram dan tidak disukai Allah, maka dia beristighfar, astagfirullahaladzim, aku memohon ampun kepada Allah. Akan tetapi dia tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sahabat beriman yang dirahmati Allah, inilah 3 golongan manusia yang istighfarnya ditolak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Permohonan ampunannya tidak diterima Allah. Tidak cukup istighfar, tidak cukup memohon ampun setelah menyadari perbuatan dosa, tetapi harus disertai dengan taubat yang sesungguhnya. Istighfar yang tidak disertai taubat yang sesungguhnya hanyalah akan sia-sia belaka dan tidak akan bermanfaat bagi orang yang membaca istighfar tersebut. Semoga kita semua mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga selamat dari 3 golongan manusia yang istighfarnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kita bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.